Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini dengan saya Zakia Telegawa. Di sini selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan anti korupsi yang berada di perguruan tinggi. Mengapa kita memilih tema ini? Karena korupsi ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Kita sering mendengar berita tentang korupsi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat yang pejabat tinggi. Nah, maka dari itu, perguruan tinggi sebagai tempat kita menimba ilmu seharusnya menjadi garda terdepan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Pendidikan anti korupsi ini penting supaya kita sebagai generasi muda tidak ikut menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari solusinya. Perkenalkan, nama saya Jessica Nora Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang dibahas teman saya sebelumnya. Korupsi sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum. Lalu korupsi itu bukan hanya soal uang miliaran ataupun proyek besar, tapi korupsi bisa dimulai dari hal kecil, misalnya memanipulasi laporan, menerima hadiah yang tidak pantas, atau bahkan sekedar membiarkan ketidakjujuran terjadi. Dampaknya sendiri, korupsi membuat pembangunan negara terhambat, banyak fasilitas umum tidak selesai tepat waktu, pendidikan dan kesehatan terganggu, dan juga bahkan ekonomi negara menjadi tidak stabil. Akibat lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan ini berbahaya karena tanpa kepercayaan negara sulit maju. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramana Putra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman saya. Di perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi tidak hanya berupa mata kuliah atau seminar, tapi juga budaya yang harus kita bangun bersama. Misalnya, ketika kita diajarkan untuk mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek, itu sudah bagian dari pendidikan anti korupsi. Saat kita dilatih mengelola organisasi dengan transparansi, keuangan, dan tanggung jawab, itu merupakan juga pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di kampus bertujuan agar kita tidak hanya pintar secara akademis, namun juga pintar dalam berkarakter. Supaya nanti ketika kita sudah terjun di dunia kerja, kita sudah terbiasa dengan nilai-nilai integritas. Kalau kita sudah jujur dalam hal sekecil apapun di kampus maupun di dunia kerja, kita akan siap menghadapi godaan korupsi ketika sudah bekerja atau memegang jabatan kelak nanti. Perkenalkan, nama saya Vicky Kaciaji. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mendukung pendidikan anti korupsi? Pertama, kita harus jujur. Meskipun kadang ada tekanan untuk ikut-ikut curang, kita harus percaya bahwa kejujuran itu fondasi kesuksesan. Kedua, hindari kecurangan akademik. Jangan mencontek, jangan titip absen, jangan plagiat, mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah bibit korupsi. Yang ketiga, aktif dalam organisasi dengan transparansi. Jika kalian menjadi pengurus, kelola dana dan kegiatan secara jujur. Buat laporan terbuka untuk anggota. Keempat, jadilah contoh bagi teman-teman. Ajak lingkungan kita untuk sama-sama menolak budaya korupsi, mulai dari lingkungan kecil seperti kelas, organisasi, atau komunitas. Mari kita ingat membangun Indonesia yang bebas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Jangan tunggu orang lain, kita yang harus bergerak lebih dahulu. Pendidikan anti korupsi bukan hanya teori, tapi harus kita wujudkan dalam tindakan. Mari kita biasakan bersikap jujur dan juga bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kita. Mulailah dengan hal-hal kecil, karena perubahan yang besar dimulai dengan langkah yang kecil. Terima kasih sudah menonton. Mari kita bersama-sama membangun budaya anti korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian video materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.